Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita lanjut ya di pertemuan kedua. Kita akan bahas tentang penyajian data. Nah, sebelumnya mungkin Ibu akan ulas dulu kenapa sih penting penyajian data. Jadi penyajian data itu sangat penting. Kenapa? Satu, kita harus bisa mempresentasikan apa yang data-data yang sudah kita temukan gitu ya. Bagaimana kita bisa mempresentasikan dan mudah dipahami oleh pembaca kita. Nah, misal nih teman-teman punya data yang narasi, itu akan sangat menghabiskan waktu ketika kita membaca narasi. Tapi kalau misalnya kita sajikan dalam bentuk data seperti kan teman lihat pada gambar ini ya, itu akan cenderung lebih mudah untuk memahaminya. Nah, dalam statistik itu penyajian data itu sebenarnya ada bermacam-macam ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada penyajian itu yang berupa diagram batang. Nah, ini diagram batang. Terus ada juga yang berupa diagram garis seperti ini, dan ada juga yang berbentuk lingkaran ya. Nah, selebihnya ada juga yang bentuk peta, dan ada juga yang berbentuk lambang atau simbol-simbol tertentu. Nah, untuk diagram batang sendiri mungkin teman-teman udah tahu ya, bahwa untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Prinsipnya hampir sama dengan diagram garis sebenarnya. Jadi harus ada sumbu. Nah, berbeda dengan diagram yang berbentuk lingkaran, simbol atau peta. Kalau diagram batang sendiri mungkin kita ambil contoh di sini ya. Daftar mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara yang aktif PBM. Pokoknya aktif proses belajar mengajar. Nah, menurut angkatan. Di sini Ibu urutkan dari 2017, 2018, 19, 20. Nah, di sini bagi kategorinya menjadi dua, laki-laki dan perempuan ya. Ada kolom laki-laki, ada kolom perempuan, dan ini adalah jumlahnya. Sedangkan ini total keseluruhan laki-laki, total keseluruhan perempuan, dan ini total seluruh mahasiswa. Sedangkan jumlah yang di sini adalah jumlah mahasiswa perangkatan. Nah, kita lihat diagram batangnya. Nah, diagram batang ini juga ada dua sebenarnya. Pertama adalah diagram batang tunggal. Ini Ibu menyandingkan antara jumlah mahasiswa ya yang tadi ada di sebelah kanan teman-teman dengan tahun. Nah, jadi angkatan 2020 itu ada sekitar sebentar, kita balik lagi. Angkatan 2020 itu ada sekitar 190. Nah, ini disebut dengan diagram batang tunggal. Ada lagi diagram batang 2 komponen, ada yang 3 komponen, 4 komponen gitu. Nah, di sini disandingkan ya. Nah, ini keterangannya perempuan, ini laki-laki. Nah, ini jumlahnya. Laki-laki pada tahun 2020 ada 98 orang, perempuannya ada 100. Nah, dari sini teman-teman ya, seperti yang Ibu katakan tadi, dengan adanya penyajian data ini seharusnya lebih memudahkan pembaca ketika teman-teman menyajikan data nantinya. Nah, di sini terlihat ada warna yang berbeda ya. Untuk perempuan biru, laki-laki orange, dan kemudian di sini ada jumlah. Berapa jumlahnya? Ini adalah tahunnya. Oh, maaf, ini salah ya tulisannya. Nah, ini adalah tahunnya. Ini adalah jumlahnya. Nah, begitu. Ada nggak diagram yang lain? Ada. Nah, diagram batang 2 komponen ini juga bisa bentuknya seperti ini ya. Tidak seperti tadi berdampingan. Ini lebih berupa persenan. Jadi kalau tadi jumlahnya, perbandingannya berapa persen sih antara laki-laki dan perempuan. Terus ada lagi diagram itu berbentuk diagram garis tunggal ya, seperti ini. Ini adalah tahunnya dan ini adalah total mahasiswanya ya. Sebenarnya kalau di aplikasi
Microsoft Excel atau misalnya PowerPoint, dia sudah menyediakan. Jadi teman-teman tinggal input saja datanya, nanti akan langsung keluar diagramnya. Nah, ini yang garis ganda laki-laki dan perempuan. Nah, sekali lagi tadi Ibu lihat di sini ada laki-laki berwarna biru dan perempuan berwarna orange. Nah, ini memudahkan kita untuk membaca. Oke, dari tahun 2020 berarti trennya perempuan lebih cenderung naik dibandingkan laki-laki. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, terus ada lagi diagram pastel atau diagram lingkaran atau disebut juga pie. Nah, biasanya pie ini ya cenderung lebih memperlihatkan berapa persen sih dibandingkan total keseluruhan. Kalau ini dibandingkan dengan, kalau ini kan semuanya ya. Jadi mahasiswa angkatan 17, 18, ini 17 ya. Terus ini kemudian 18, ini 19 dan ini 2020. Nah, berapa perbandingannya? Nah, seginilah gambaran perbandingannya ya. Ada juga diagram pastel yang kemudian dimodifikasi dalam bentuk infografik. Nah, contoh lainnya, kalau ini lebih ini ya, lebih fresh. Kalau ketika sangat kaku sekali, biasanya ini digunakan oleh surat kabar ya atau media-media massa agar memudahkan para audiens atau pembacanya memahami data yang disampaikan, yang seharusnya disampaikan secara narasi. Nah, misalnya di sini kita mengambil dari Detik Finance ya, keuangan pasangan milenial. Jadi 40% keuangan itu untuk apa sih? Nah, untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, pasangan milenial itu sudah berpikir 10%-nya untuk zakat atau hal-hal yang bersifat sosial. 20%-nya untuk investasi dan membeli produk keuangan, contoh misalnya beli saham dan segala macam. Terus 30%-nya batas maksimum cicilan bulanan. Nah, jadi kalau di sini kan terlihat ya tidak kaku seperti tadi, tapi sangat mudah dipahami oleh para pembaca kita. Nah, ada juga yang berupa diagramnya berupa lambang atau simbol. Kalau misal di sini Ibu ngambil dari kata data ya, waktu itu tahun 2020 bertepatan dengan penyebaran corona yang pertama kali, enggak pertama juga ya, yang disebar waktu musyawarah HIPMI Jabar. Nah, jadi di sini kita lebih mudah membaca sebenarnya. HIPMI Jabar itu ada 400 peserta, dari 400 7 orang positif ya. Nah, ini sebenarnya diagram bupatinya dan wakil wali kota Bandung kena di antara 7 orang ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, diagram lainnya berbentuk simbol di sini. Ada 98 orang, 5 orang sembuh, 14 meninggal. Nah, jadi ini berupa simbol, tujuannya agar orang lebih mudah untuk memahami ya. Kalau misalnya narasi kan cukup lama harus membaca, tapi kalau ada visualnya, orang cenderung lebih mudah untuk ingat. Terus ada diagram apa lagi sih? Nah, ini diagram peta ya, atau diagram area. Nah, disebut juga kartogram. Sebenarnya ini biasanya ada yang diarsir sih, ada yang diarsir. Tapi kalau ini Ibu ambil dari kata data, dia sudah berupa pointer-pointer. Jadi misalnya Cina berapa orang terinfeksi, sekian orang meninggal. Jepang 894 orang terinfeksi, 3 orang meninggal. Nah, dari sini kita lebih lebih mudah untuk membaca. Sebenarnya lagi-lagi ini lebih mudah membacanya. Nah, begitu teman-teman, kuliah kita hari ini kita memahami apa saja sih bentuk diagram itu. Dan sekali lagi tujuan diagram itu adalah memudahkan kita untuk memahami data secara kualitatif dan kemudian
digambarkan dalam bentuk, ya tadi ada diagram batang gitu ya, ada garis, ada lambang, ada peta, ada lingkaran gitu, semuanya untuk memudahkan kita. Oke, terima kasih.